Selamat datang di materi ke-12 mata kuliah pemrograman web mobile. Materi ini tentang materialize CSS bagian keempat. Ada beberapa topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah badges. Contohnya seperti ini ya. Badges ini dipergunakan untuk menampilkan notifikasi atau pesan baru yang belum dibaca sebelumnya. Badges dapat diletakkan dalam collection, bisa juga dalam drop down, atau bahkan navbar atau collapsibles dengan menambahkan kelas badge. Misalnya untuk menambahkan badges dalam collection, kodenya seperti ini. Kita tambahkan container, kemudian di dalamnya ada collection, dan di dalam kontainer kita tambahkan badgesnya. Ini ya, misalnya contoh pertama href, kemudian class collection item span class badge. Penulisannya sangat mudah dan sudah ada di starter template-nya. Kemudian juga untuk codingnya seperti biasa sudah saya sertakan ya. Silakan dipelajari. Kemudian untuk badges dalam dropdown penulisannya seperti ini. Kita awali dengan div class container, kemudian di bawahnya kita buat button dropdown seperti kemarin ya. Data activates dropdown, nomor dropdown yang akan dibuka, kemudian kita bikin list untuk dropdownnya dengan kelas dropdown content. Kita tambahkan style jika diinginkan, kemudian baru di dalamnya kita masukkan page di dalam listnya. Misalnya href one span class page. Penulisannya sama ya dengan yang di collection tadi karena memang rumusannya seperti itu. Kemudian untuk navbar, badges di dalam navbar, contoh codingnya seperti ini. Pertama kita tentukan, kita buat kelas kontainernya, kemudian jika diperlukan kita tambahkan warnanya agar menarik, kemudian kelasnya nav wrapper seperti kemarin ya untuk wrappernya. Kemudian di bawahnya dalam nav kita tampilkan brand logo jika diperlukan, dan di bagian listnya unordered list kita tambahkan nav mobile, kemudian kelasnya kita tentukan misalnya right, height, on, mat, and down. Kemudian kelasnya right, height, on, mat, and down. Medium dan bawahnya. Kemudian kita tambahkan list di bawahnya. Berikutnya untuk collapsible, seperti biasa kita buat container terlebih dahulu agar rapi, kemudian kelasnya seperti kemarin collapsible. Kemudian data collapsible jenisnya kita tentukan misalnya accordion. Kemudian di dalam list untuk collapsible kita tambahkan page. Div class collapsible header span ini new page, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk list yang kedua isinya sama ya dengan yang di atas ini. Enggak sama ya, mirip lah. Cukup sederhana ya. Berikutnya button. Dalam materialize CSS ada 3 jenis button yang dapat dipergunakan secara langsung, yaitu raised, artinya agak dinaikkan, ini button standar ya. Kemudian FAB, floating action button, dan FAB yang kedua, fixed action button. Yang pertama raised button merupakan button standar seperti ini. Kemudian floating action button adalah tombol yang merepresentasikan tindakan utama dalam suatu aplikasi. Misalnya menulis email adalah tindakan utama dalam Google Mail. Sedangkan fixed action button adalah variasi lain dari floating action button, namun actionnya sudah ditentukan. Kemudian dalam contoh file yang disertakan untuk mengubah button ini agar menjadi sticky button, kita cukup hapus stylenya. Sini contohnya style position absolute display inline block right 24 pixel.
Yang pertama coding untuk button standar. Seperti biasa kita buat kontainernya, kemudian di dalamnya kita tampilkan buttonnya. Kelas, kemudian efeknya dan buttonnya, kemudian di bawahnya kita tampilkan ikonnya dan seterusnya. Sangat sederhana. Kalau ingin mempelajari silakan diganti-ganti ini. Terus perhatikan pengaruhnya, ini cukup efektif. Kemudian floating action button cukup sederhana. Pertama kita bikin kontainernya seperti biasa, kemudian langsung kita tambahkan buttonnya di sini. Kemudian fixed action button, ini agak panjang tapi hasilnya seperti ini ya. Pertama kita bikin kelas container, kemudian stylenya kita tentukan sesuai selera, kemudian kelasnya, kelas untuk buttonnya ya ini ya, fixed action button horizontal, dan stylenya jika diperlukan, kemudian bawahnya kelas button floating button large red dan seterusnya. Berikutnya di dalam listnya kita tambahkan floating button warna merah dengan menggunakan icon insert chart. Kemudian di sini ada icon lainnya, format, quote. Kemudian ada juga icon publish dan attach file. Ini untuk contohnya aja. Berikutnya cut. Seperti halnya dalam Bootstrap, cut merupakan elemen materialize CSS yang paling banyak dipergunakan untuk menampilkan konten yang berbeda-beda. Karena memang tampilannya cukup menarik ya. Cut umumnya dipergunakan dengan menggunakan row dan column untuk menentukan jumlah cut yang ditampilkan dalam satu baris. Ini ya, masih ingat ya pembahasan tentang grid kemarin ya. Di sini ada beberapa jenis cut yang dapat dipergunakan dalam materialize, yaitu basic atau dasar, terdiri dari header, konten, dan link jika diperlukan. Kemudian image cut, ini seperti namanya, cut dengan gambar, mirip dengan basic namun disertai gambar. Kemudian cut dengan fab, ini hanya tambahan untuk contoh menambahkan FEB, floating action button, dalam cut. Kemudian ada horizontal cut, ini seperti image cut namun konten atau penjelasannya diletakkan di samping. Kemudian cut reveal sama dengan cut image, sama dengan image cut namun teksnya disembunyikan dan akan muncul saat user mengklik cut tersebut. Cut ini biasanya dipakai untuk menampilkan teks dalam jumlah besar, jadi kalau ditampilkan teksnya itu kelihatan tidak rapi, jadi sembunyikan dulu, baru kalau diperlukan ditampilkan. Kemudian cut action ini sama dengan reveal namun ada beberapa tambahan link yang bisa diklik oleh user. Berikutnya cut dengan tab, ini cut yang menampilkan informasi dalam bentuk tab. Kemudian ada juga cut dengan ukuran tertentu, ada small, medium, dan large. Dan terakhir adalah cut panel. Ini cut yang paling sederhana, lebih sederhana dari basic, karena yang ditampilkan hanya konten saja. Codingnya seperti ini ya. Untuk cut basic, silakan dipelajari codingnya. Nanti kalau saya bacakan nanti dikira menghina. Saya sendiri bisa baca kok. Kenapa mesti dibacakan? Mungkin yang perlu dijelaskan mana ini? Div class tidak ada, kolom seperti kemarin sudah tahu ya. Kolom S12 M6, kemudian div class konten teksnya putih karena cutnya itu atasnya biru, blue gray darken, tulisannya putih. Jangan lupa selalu mempertimbangkan kontras warna dan penggunaan warnanya. Kemudian cut actionnya ini berisi link. Kemudian image cut, mana yang perlu dijelaskan? Nah, ini perbedaannya di sini ada div class cut, kemudian di bawahnya ada div class cut image, dan di dalam div class cut image ini ada image source-nya. Berikutnya cut content, isi cut-nya, tulisannya, kemudian cut action seperti tadi ada link-nya. Kemudian floating action button,
kita bisa tambahkan div class cut image, kemudian seperti tadi ada image source one class, kemudian kelasnya, style buttonnya seperti apa kita tambahkan di sini. Kemudian untuk cut horizontal ini mana yang perlu dijelaskan? Enggak ada ya, sudah intuitif ini. Mungkin di sini ada div class stack, cut stack ini, kemudian div class cut content. Di sini perbedaannya hanya div class cut stack, kemudian div class cut content di dalam cut stack tadi. Kemudian reveal codingnya. Nah ini perbedaannya di sini ada seperti tadi ya, cut reveal-nya. Di dalamnya ada, di bawahnya ada kelas untuk teksnya, cut title, dan ada kelas untuk menampilkan teks yang akan ditampilkan pada saat cut itu diklik. Ini bisa panjang teksnya, tapi jangan terlalu panjang, nanti tetap jelek kalau terlalu panjang. Berikutnya action ini contohnya seperti ini ya, saya perlihatkan contohnya aja. Untuk codingnya mana yang perlu dijelaskan, nggak ada ya. Silakan Anda lihat codingnya, sangat mudah ya. Kemudian untuk tab codingnya seperti ini. Kemudian untuk coding size ini seperti ini. Di sini untuk mengganti ukuran cukup ubah size-nya dari small menjadi medium atau large. Kemudian terakhir panel ini yang paling sederhana ya tadi, class cut panel. Kemudian warnanya, kemudian langsung teksnya, sangat sederhana. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk tugas silakan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.